Rahim Maliki Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Firli walidayya wal mu'minina amin. Bishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Rahim iftah lana babana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, semangat ya. Alhamdulillah teman-teman pastinya sudah mengikuti pembelajaran Umi tadi pagi ya. Ada yang mandiri, ada yang bersama fasilitator Uminya masing-masing. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita seperti biasa. Nah, materi hari ini siapa yang sudah tahu materi apa? Materi matematika. Oke, betul. Ya, materi matematika yaitu materi apa? Pengolahan data. Iya, betul Kakak Nasya, pengolahan data. Teman sudah disiapkan buku tulis dan alat tulisnya, kemudian minumnya. Oke, sudah disiapkan ya. Oke, sip. Baik, kita langsung saja ya materi hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Asti. Kepada Bu Asti, Bu Wiwi persilahkan. Terima kasih Bu Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat Allahu Akbar. Luar biasa, tetap semangat Allahu Akbar. Baik teman-teman, hari ini kita mau belajar mata pelajaran apa ya? Mata pelajaran apa ayo? Matematika. Matematika, materinya tentang pengolahan data. Baik. Sebelum kita mulai, Bu Asti ingatkan kembali teman-teman untuk menerapkan habit kelimanya, yaitu seek first to understand then to be understood. Ketika Bu Asti sedang menjelaskan, teman-teman silakan memute mikrofonnya dan mengaktifkan kameranya. Tetapi ketika Bu Asti sedang bertanya jawab, teman-teman silakan aktifkan mikrofonnya seperti itu. Dan Bu Asti minta teman-teman proaktif menjawab pertanyaan yang Bu Asti tanyakan, baik Bu Asti minta jawaban maupun minta konfirmasi seperti itu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Screen saja ya. Bu Asti minta tolong Bu Isti. Di saya gambar Bu Asti gelap, di teman-teman apakah gambar Bu Asti terlihat? Lihat Juga Bu. Oh, berarti gelap. diisi ya. Ya nggak apa-apa deh. Yang penting suara Bu Asti terdengar jelas teman-teman. Kedengar. Oke. Jelas.
hari ini, itu di hari Selasa tanggal 23 Februari 2021. Ada yang ulang tahun nggak hari ini? Enggak. Enggak. Kemarin soalnya ada ulang tahun teman kita yaitu Kak Kaira, Barakallahu fi umri. Nah, hari ini itu hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 kita akan belajar tentang pengolahan data atau statistika dasar. Yang kita pelajari masih statistika dasarnya saja. Sebelumnya, teman-teman sudah pernah belajar tentang pengolahan data atau statistika? Waktu kelas 5 dulu pernah, Bu. Iya, ada apa saja di materi ini? Ada apa saja di pengolahan data itu, ada apa saja yang teman-teman ketahui? Diagram batang, Diagram batang. Terus, diagram lingkaran, diagram lingkaran. Terus, rata-rata, rata-rata. Apalagi? Diagram batang, diagram lingkaran, rata-rata. Terus? Modus. median, Sekian. Satu lagi. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran. Satu lagi ada apa? Apa ya? lupa, Yang kotak-kotak ada garisnya dibagi menjadi dua bagian. Tabel. Yang terakhir itu tabel. Berarti teman sudah pernah mengetahui sebelumnya tentang pengolahan data itu apa saja. Hari ini kita ulas kembali dan kita ingat kembali tentang pengolahan data atau statistika dasar. Apa itu pengolahan data? Silakan teman-teman catat ya, karena nanti Bu Asti minta teman-teman mengupload catatannya di Google Classroom. Jadi harus jelas catatannya seperti itu. Nah, ini apa itu pengolahan data? Pengolahan data adalah konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan. Sebelumnya sudah Bu Asti terdengar jelas? Sip. Konversi atau pengolahan ini dilakukan menggunakan operasi yang telah ditentukan baik secara manual atau otomatis. Jadi pengolahan data itu adalah konversi. Konversi itu perubahan yang diminta, mau berubah menjadi apa, berubah menjadi apa bentuknya, seperti itu. Konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan. Apakah data yang sudah diketahui mau dirubah menjadi tabel? Apakah data yang diketahui mau dirubah menjadi diagram batangkah? Apakah data yang diketahui mau dirubah menjadi diagram lingkaran? Atau rata-rata? Atau dicari bagiannya? Atau dicari modusnya? Itu namanya konversi data. Sudah selesai dicatat, teman? belum Bu, Dikit lagi, Bu. Belum, Bu. Lihat lagi, Bu, tinggal yang bawah. Oke. Namanya pengolahan data, berarti datanya dirubah, diolah dari data yang sudah diketahui, bisa diolah jadi data yang ada di tabel, atau bisa diolah jadi diagram batang, bisa diolah jadi diagram lingkaran, bisa diolah mencari rata-ratanya, bisa diolah mencari mediannya, nilai tengah, dan bisa diolah menjadi modusnya. Sudah bisa dilanjut, teman?
Bisa, Bu. Oke. Nah, pengolahan data itu ada 6, seperti yang teman-teman sebutkan sebelumnya. Pertama, ada penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua, ada penyajian data dalam bentuk diagram batang. Dan yang ketiga, ada penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang keempat, ada bukan rata hitung atau min. Yang kelima, ada menentukan nilai yang muncul atau modus. Yang keenam, ada menentukan nilai tengah atau median. Jadi, keenam ini itu akan jadi action mind hari ini. Kita mengetahui bagaimana data disajikan dalam bentuk tabel, bagaimana data disajikan dalam bentuk diagram batang, bagaimana data disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, bagaimana cara menentukan rata-rata, bagaimana cara menentukan modus, dan bagaimana cara menentukan media. Ini akan menjadi in mind kita hari ini. Kita lanjut ya. Yang pertama, silakan teman-teman catat. Dicatat contoh soalnya. Penyajian yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel. Contohnya, kalau misalnya pengolahan data itu pasti semuanya tersangkut angka. Jadi lebih dari kasih di sini angkanya. Mungkin lebih banyak, bahkan mungkin sedikit seperti itu. Yang itu perhatikan nilai matematik 30 siswa berikut. Ada 50, 80, 50, 50, 60, 80, 60, 60, 60, 60, 60, 90, 80, 60, 60, 60, 10, 10, 10, 10, 90, 60, 70, 90, dan 70. Yang ditekan, buatlah tersebut dalam bentuk tabel. Kalau diminta bentuk tabel, teman-teman sebutkan yang paling kecil. Yang kecil dari yang sudah diketahui itu. Bu Isti, tolong caranya aktif. Bu Isti. Teman-teman, bisa dengar jelas? Suara buat jelas nggak ya? Kayak ngomong apa gitu jadi hilang, terus muncul lagi gitu loh, Bu. Kayak bagaimana gitu. Jadi kering. Tapi bukan jelas. Jelas. Tes. Aku pakai sinyal. Oke, teman-teman. Suara Bu Asti terdengar jelas? Jelas, Bu. Bu Asti tidak pakai WiFi. Jangan dulu, Bu. Ke sono dulu yang tadi. Nah, Bu Isti minta ada coret-coretnya dong. Oke, terima kasih Bu Isti. Nah, jadi dari data ini, teman-teman urut dulu. Yang paling kecil berapa? 50 yang paling kecil. Berarti 50 ada di atas. Terus, setelah 50 ada 60. Setelah 60 ada 70. Setelah 70 ada 80. Setelah 80 ada 90. Lalu, kalau sudah dibuat seperti ini,
Teman-teman cari 50 itu ada berapa? 50 ada 5, betul gak? Coba dilihat. Di atas, di baris pertama 50-nya ada berapa banyak? Empat. Ada 4. Di baris kedua? 1. 50-nya ada 5. Si Praras ada apa? Right hand. Pencet, Bu. Selanjutnya 60. 60 betul kan 60 ada 11. Coba kita lihat di baris pertama 60 ada berapa? 6. Di baris 10-nya ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Di atas 5. 5 berarti 11. Sip. Yang selanjutnya 70. Betulkah 70? 2, 3, 4, 5. Betul. Betulkah? Tuh, Bu. Di atas ada 2. Di bawah ada 3. 1, 2, 3. Kita lanjut ke 80. 80 di atas ada 1, 2, 3, 4. 4 di 3. 1. 70 di sini maksudnya 80 ya. 70 di sini 80. Jadi 80-nya ada 6, 70-nya ada 5. 90-nya ada 1, 2, 3. Seperti itu ya teman-teman, penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi, data yang sudah diketahui itu teman-teman buatkan tabel. Yang pertama, urutkan dulu datanya. Angkanya yang paling kecil yang mana? Lalu dicari berapa banyaknya. Seperti itu. Sampai sini penyajian data dalam bentuk tabel. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, sudah mengerti. Alhamdulillah. Kita coba dengan soal berikut. Silakan teman-teman buatkan diagram batang dari tabel tersebut. Diagram batang atau diagram tabel, Bu Esti? Diagram tabel. Terima kasih, Bu Isti. Diagram tabel ya. Tabel. Tabel memeja. Tabel itu. Kalau yang sudah, silahkan personal chat ke Bu Asti. 30-nya ada berapa? 32-nya ada berapa? 34-nya ada berapa? 36-nya 33-nya ada berapa? 36-nya ada berapa? Silakan personal chat ke Bu Asti. Bu Asti juga menilai dari keaktifan teman-teman ya ketika Zoom ini. Apakah teman-teman selalu menjawab atau teman-teman murung-murung saja? Di buku catatan teman-teman dibuatkan diagram di Zoom. Silahkan teman-teman personal chat ke Bu Asti. Jika
Bu Asti maaf belum di-unmute, Bu. Jadi jatuh jadinya ke unmute, maaf ya. Sip. Kok itu everyone sih? Bukan harusnya personal, direct. Ya, direct message. Siapa tuh yang everyone? Naira sepertinya lupa ya. Tetap. Direct message ya. Personal chat ke Bu Asti. Syira, sip. Kafi. Saya lupa, Bu, maaf. Ya, tidak apa-apa, Solihah. Sip, Kafi. Nadira, oke. Naira, sip. Mariam, Oce, Ica, mantap. Caca, sip. Ais, Teman-teman direct message-nya ke Bu Asti ya. Yang level 6 ini akun Bu Isti. Ke Bu Asti ya, 6B Bu Asti, personal chat-nya. Ais, oke. Mariam, Galih, sebentar. Kanaira ke Galih, coba 30-nya dilihat lagi, Kak, yang teliti. Naira, oke. Modi, sip. Caca Damara, oke. Sabran, sip. Tiara, oke. Hapipah, oke. Nafes, oke. Nadifa, oke. Sabrina, oke. Mariam, sip, komplit. Caca, Sula, Mayada, Afifah, Sabian, Alia. Sabian, Fabian. Maaf, Fabian. Raras, Tifa, Hanan, Fauzil, Modi, Rayana, Nashwa, Raihana, Namce, Afifah, Fati, Rizky, Sip, Kuina, Nashwa, Azmi. Nah, alhamdulillah Galih, mantap. HP, Nisa, Namce. Oke, sip teman-teman. Terima kasih yang sudah menjawab. Yang belum masih Bu Asti tunggu ya. Baik, sampai sini diagram tabel ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Paham ya? Enggak, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ke yang kedua itu ada diagram batang. Kalau diagram batang, kadang soalnya kayak diagram tabel tadi. Bentuknya disebutkan satu-satu. Aku izin ke toilet ya, Bu. Silahkan, Soleha. Terus kadang juga diagram batang itu bentuknya dari tabel dirubah ke diagram batang. Seperti itu. Sorry, ires. Masih mau nge-ires. Malah coret-coret. Oke. Dari diagram batang, itu teman-teman dibuatkan diagram batangnya. Teman-teman buatkan diagram batangnya. Dari tahun 2014 ada 4. Berarti diagram batangnya sampai ke 4. Terus 2012 ada 5. Berarti diagram batangnya sampai ke 5. Sejajar.
Terus 2013 ada 7. Berarti di 7 garisnya. Ini 2013 ya. Terus 2014 ada 3. Berarti sampai di titik 3. 2015 itu ada 7. Berarti di garis 7. Ini penyajian data dalam bentuk diagram batang. Dapat dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Dapat dipahami, Bu. Iya, sip. Bisa dilanjut? Bisa. Nih, silahkan teman-teman coba buat diagram batangnya. Tidak usah DM ke Bu Asti karena di DM itu nggak bisa ngirim foto. Jadi teman-teman cukup kerjakan di buku catatannya, nanti di-upload di Google Classroom. Buatlah diagram batang dari tabel berikut. Silakan teman-teman buat diagram batangnya. Berarti yang di bawah itu jenis sayuran, yang ke atas itu berarti hasil tonnya. Silakan dibuat diagram batangnya. Hanan buat diagram batangnya. Bu Asti kaget itu lihat Keira, kirain di belakangnya itu siapa, gede banget. Opa-opa ikutan belajar. Ayo silakan dicoba buat diagram batangnya. Yang rapih, tidak usah terburu-buru. Bu, aku nggak ada penggaris. Pakai yang bisa digaris-garis saja, Kak. Misal pinggiran buku. Teman-teman nggak perlu pakai penggaris juga bisa. Manfaatkan yang ada di dekat teman-teman. Main. Kalau sudah, silakan perlihatkan di kameranya, Kak. Fabian, Wisnu, Naeva, belum buka kamera nih. Atar handphone kamu disimpan aja, Kak, biar Bu Asti bisa ngelihat muka kamu. Bu Asti lihat atap jadinya. Fabian udah buka kamera nih. Udah? Yang sudah silahkan perlihatkan ke Bu Asti diagram batangnya ke kamera. Sakip udah, Sakip perlihatkan ke kamera. Deketin atuh, Kip, gak kelihatan, Kip. Diagram batang, Kak. Kayak tadi contoh sebelumnya. Mana diagram batangnya? Sama tabel. Bu, aku udah. Mana tuh Mariam? Sip, Mariam. Ini Rapih, Sacida. Syira, oke. Mana tadi Bu aku udah? Oh, Ica. Oke. Oh, Sakip belum selesai.
Udah. Set satu-satu. Mana perlihatkan ke kamera biar tidak terlewat. Radip Kak, dekatkan diagram batangnya Kak, bukan tabelnya. Oke, Sabra, Nashwa, good. Soalnya Sabran, oke. Habis itu lagi ya. Susun. Udah marah, oke. Sip. Saya bantu lihat ya Bu ya. Pasti. Ya Bu Wiwi. Sula, oke, sip, mantap. Kak Hafiz sudah. Tapi udah, oke. Pak Fauzil. Kurang jelas Kak. Kakak Nadira, oke. Kak Ais, oke, sip. Sip. Oke, sambil menunggu yang lainnya, sampai sini diagram batang, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nope. No. Sip. Bisa dilanjut ke yang selanjutnya? Bisa, Bu. Yes, lanjut aja. Sip. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Ini kalau lingkaran nggak cuma dimasukin ke lingkaran aja, tapi kita harus pakai rumusnya. Silakan teman-teman catat rumus mencari sudut lingkarannya. Karena lingkaran itu nggak kayak diagram batang, tinggal di, ya siap Kak Raihana. Tinggal bukan cuman di garis, cuman dia karena dia bentuknya bulat, jadi dia harus ditentukan sudutnya dengan mencari rumusnya itu yang ini. Silakan teman-teman catat rumusnya. Lihat, Bu Asti kasih contoh soal. Perhatikan jenis olahraga yang disukai 60 siswa berikut. Ada yang suka sepak bola, futsal, bola basket, voli, dan tenis. Dari 60 siswa yang suka sepak bola itu ada 15. Futsal itu ada 13, bola basket itu ada 11, bola voli ada 12, tenis ada 9. Berarti teman-teman diminta untuk membuat diagram lingkarannya. Bagaimana caranya? Teman-teman masukkan ke rumus yang ini. Lihat, caranya ada di sini. Teman-teman buat yang ini dulu, yang buat si lingkari. Dicari dulu nih, SB itu sepak bola. Yang ditulis di atasnya itu jumlah yang ada di tabel. Dibagi dengan jumlah siswa keseluruhan 60. Baru dikali 360 derajat. Kenapa dikalinya 360 derajat? Siapa yang tahu? Kenapa dalam Karena lingkarannya kayak gitu, Bu. itu 360 derajat. 360 derajat. Terima kasih. Karena sudut lingkaran itu 360 derajat. Jadi dikalinya 360 derajat. Bu, kalau misalnya ditanyakannya minta dibuat setengah lingkaran saja, berarti sudutnya dikali berapa? 180. 180.
Kalau ditanyakannya setengah lingkaran saja berarti sudutnya dikali 180. Tapi kalau misalnya ditanyanya buatlah diagram lingkaran pada tabel tersebut, berarti nggak diminta setengah, berarti diminta satu lingkaran. Berarti pakai rumusnya yang 360. Kita lihat sepak bola itu sepak bola 15 dibagi 60 dikali 360. Teman-teman cukup bagikan dulu 360 dibagi 60, bisa nggak? Bisa. Ya, jadi ini coret. 360 dibagi 60 berapa? 6. 6. Berarti di sini sisa 6. Ini udah nggak ada. Ini juga udah nggak ada. Berarti tinggal 15 dikali 6. Seperti itu. 15 kali 6 hasilnya 90. Betul apa salah? Betul. Betul. Kalau misalnya di atasnya teman-teman udah tahu, berarti dikalinya 6, di bawah nggak usah diulangi lagi. Nggak usah diulangi 30 dibagi 6 lagi. 360 dibagi 60 lagi. Langsung aja teman-teman, berarti 13 dikali 6. 11 dikali 6. 12 dikali 6. 9 dikali 6. Hasilnya yang sudah Bahasa tulis. Nanti di sininya, di dalam lingkarannya, ditulisnya bukan cuman angka yang ada di dalam tabel, tapi ditulisnya itu sudut-sudut yang teman-teman sudah cari. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah mengerti ya? Silakan catat dulu, catat. Catat. Owi, catat, Owi. Udah dicatat belum, Owi? Ini imut ada bunga-bunga. Kak Azmi, catat Kak Azmi. Iya, siap, Neva. Iya, silakan Kak Azmi. Soleha belum balik-balik lagi dari toilet, Soleha. Nah, ini Soleha. Sakit perut kali, Bu. Oh iya, kayaknya. Radipka mau kemana, Radipka? Padlan udah dicatat, Padlan. Kak Raka, Kak Wisnu, silakan buka kameranya. Sudah selesai dicatat, teman-teman? Rumusnya. Ibu, aku izin ambil jajaran laptop dulu ya. Rumusnya jangan lupa dicatat, oke.
Sudah bisa dilanjut? Teman-teman sudah bisa dilanjut? Sudah, Bu. Udah. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, teman-teman, silahkan tulis saja soalnya. Nanti teman-teman bisa coba setelah Zoom meeting selesai. Buatlah diagram lingkaran dari 200 jumlah keseluruhan barang elektronik yang terjual di toko Sinar Jaya. Setrika ada 44, sorry. Terus blender ada 36, televisi ada 40, dispenser ada 50, kipas angin ada 30. Berarti 44 dibagi 200 dikali 360. Silakan teman-teman coba setelah Zoom meeting selesai. Nanti cukup upload di Google Classroom. Jadi hari ini tidak ada evaluasi di Google Form, tapi teman-teman harus upload buku catatan teman-teman di Google Classroom. Apa ini apa, Pak? Kelewat. Catatan sama yang gambar diagram batang juga, bukan, Bu? Iya. Iya, pakai busur lebih baik. Boleh. Oke. Oke. Silakan catat saja. Kan, silakan dicatat soalnya saja. Bisa dicoba nanti ketika selepas Zoom selesai. Owi dicatat soalnya, Owi. Bu Asi soalnya ngeliat Owi teh santuy gitu, gini rebahan. Bu Asi tanya Owi gitu. Damara udah dicatat belum soalnya? Oke. Nafas sudah dicatat soalnya? Sip. Radifka terlihat bahagia sekali kamu. Oke, sudah selesai dicatat? Sudah bisa dilanjut? Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada menentukan rata-rata hitung atau min. Sebenarnya di level 6 ini yang kita tekankan itu belajar tentang min, median, dan modus. Jadi, teman-teman harus fokus nih untuk min, median, dan modus. Min adalah nilai rata-rata dari jumlah seluruh data dibagi banyak data. Itu pengertian min. Min itu berarti nilai rata-rata. Silakan dicatat. Min berarti nilai rata-rata. Rumusnya itu rata-rata atau min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Kalau Bu Asti, Bu Wiwi, dan Bu Isti itu sering menghitung min dari nilai teman-teman.
dan diberikannya ketika rapot naratif atau rapot dinas seperti itu. Nilai teman-teman itu Sudah, Bu. Udah, Bu. soalnya. Oh, Bu. Contoh soalnya. Dari tabel di samping itu ada jarak rumah ke sekolah dalam bentuk meter dan banyaknya siswa. Yang 500 meter itu ada 2 siswa. 1000 meter itu ada 5 siswa. 1500 meter itu ada 4 siswa. 2000 meter ada 2 siswa. 2500 meter itu ada 2 siswa. Yang ditanyakan rata-rata jarak antara rumah siswa ke sekolah adalah berapa meter. Kalau misalnya diketahuinya dalam tabel ini, berarti teman-teman bukan menuliskan 500 tambah 1000 tambah 1500 tambah 200 tambah 2500. Terus dibagi dengan banyak siswanya. 2 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 2, bukan gitu. Tapi karena di sini 500 meternya ada 2 siswa, berarti 500 meter atau 500 dikali 2. 1000 ada 5, berarti 1000 dikali 5. 1500 ada 4, berarti 1500 dikali 4. 2000-nya ada 2, berarti 2000 dikali 2. 2500-nya ada 2, berarti 2500 dikali 2. Kalau sudah ini, teman-teman nggak bisa menghitung 2 kali 500, berarti 1000 ditambah 5. 1005 dikali 1000. Nggak gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya ada operasi hitung perkalian dan penjumlahan, berarti teman-teman lakukan yang mana terlebih dahulu? Perkalian. Semua perkaliannya dihitung dulu. Kalau perkalian semuanya sudah habis, berarti bisa dijumlahkan. 2 dikali 500 dulu, 1000. 5 dikali 1000, 5000. 4 dikali 1500, 6000. 2 dikali 2000, 4000. 2 dikali 2500, itu 5000. Baru bisa teman-teman jumlahkan. Hasilnya 21.000, silakan Kak Galih. Dibagi 15. Sama dengan 1400. Ini contoh rata-rata. Bisa dipahami teman-teman? Jadi kalau misalnya, Bu, kalau misalnya soalnya itu kayak yang tabel di awal tadi, soal tabel, misal 500, 500, 1000, 1000, itu gimana, Bu? Teman-teman sama, tuliskan saja semuanya. Data yang sudah diketahui ditulis semuanya. Terus dibagi, ada berapa datanya. Nah, sekarang coba. Gimana sih, Bu, maksudnya? Ayo kita coba lagi. Yuk kita coba. Satrio mengikuti ulangan matematika sebanyak 8 kali dengan nilai sebagai berikut. Ada 80, ini enggak dalam bentuk tabel. Ada 80, 90, 80, 70, 100, 89, 180. Silakan ditulis di buku catatan teman-teman. Lalu nanti dibaginya. Dibagi berapa? Ada berapa datanya? Data yang sudah diketahui ada berapa? Iya, silakan Kak Kahfi.
jumlah data dibagi dengan banyak data. Berarti jumlah data 80 tambah 90 tambah 80 tambah 70 tambah 100 tambah 89 tambah 100 tambah 80. Dibagi banyak data, ada berapa ini datanya? 8. 8. 8. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti dibagi 8. Ini dijumlahkan, dibagi 8. Nanti catatannya silakan teman-teman kirim ke Google Classroom. Sampai sini Mim, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. No. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya ada menentukan nilai yang sering muncul atau modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Modus itu nilai data yang paling sering muncul. Terus pada tabel, kalau pada tabel nih, modus data adalah nilai data yang memiliki frekuensi atau jumlah yang paling banyak. Kalau pada diagram batang, modus adalah nilai data yang memiliki batang tertinggi. Otomatis kalau misalnya batangnya tertinggi, itu dia punya jumlah yang lebih tinggi. Modus suatu data bisa lebih dari satu. Misal, Bu, ini frekuensinya ada 2 yang sama jumlahnya. Ada 7, 7-nya itu ada 2. Berarti ditulis saja. Misal data nilai 80 dan nilai 90 itu banyaknya siswa yang nilai 80 dan 90 itu ada 7 sama. Sedangkan itu modus yang paling tinggi atau paling sering muncul. Berarti teman-teman tuliskan modusnya adalah 80 dan 90. Sudah dicatat? Cukup catat yang modus adalah nilai yang paling sering muncul. Udah, Bu. Oke, kita lihat contohnya. Nih, lihat ada 2 contoh nih. Yang dimaksud tadi Bu Asti dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Maksudnya gimana? Dilihat. Di tabel ini, modus dari data tersebut terdapat pada jarak. Lihat, modus itu yang paling sering muncul atau frekuensinya itu paling banyak atau jumlahnya paling 1000 itu jumlahnya paling banyak, betul nggak? Paling banyak, betul nggak? Enggak. 1000 kilometer, 1000 meter itu jumlahnya paling banyak, betul tidak? Iya, betul. Betul. Lihat. Nah, basic, maaf, syarat-syaratnya ada lagi sih. Minta diadain, maaf. Basic. Oke, lanjut ya teman-teman. Belum, Bu, yang sebelumnya dulu. Nih, dari tabel, berarti lihat yang jumlahnya paling banyak. 1000 meter itu ada 5. Berarti dia merupakan modusnya. Mengerti teman-teman? Bu. Oke, sip. Kita lihat yang contoh diagram batang ini. Modus dari data tersebut terdapat pada tahun, lihat, yang batangnya paling banyak ada di tahun berapa? 2013 sama 2015. 2013 dan 2015. Ada berapa banyak?
7. Ada 7. Ini ada lebih dari 1 atau ada 2 yang modus atau nilainya itu yang sering muncul atau nilai tertinggi. Ada 2, berarti tidak apa-apa. Teman-teman tuliskan dua-duanya. Ada 2013 dan 2015, yaitu sebanyak 7. Sampai sini modus, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Modus itu yang paling simpel, paling gampang banget. Oke, kita coba soal berikut. Teman-teman silakan personal chat ke Bu Asti, tentukan modus dari data tersebut. Modusnya itu barang elektroniknya apa? Personal chat, ingat. Jangan ke everyone, tapi ke 6B Bu Asti. Oke, Sira. Mantap. Yang paling banyak atau sering muncul. Modus itu yang paling banyak atau sering muncul. Oke, Sira, Sakib, Nashwa, Sip, Radit, Raka, apa yang segitu, Kak? Disebutkan barangnya. Bu Isti, sip, mantap. Sakib, sip. Sabrina, sip. Ica, sip. Ais, sip. Rizky, oke. Kaisan, mantap. Sabran, Maryam, Nisa, Namca, oke. Mayada, Radifka, Latifah, oke. Raka, sip. Fauzil, Nadira, oke. Nadifa, sip. Modusnya Raihana, Namca, oke, sip. Ayo yang lain. Bawa ke rumah mama. Privat ke Bu Asti, iya benar. Hanan, oke, sip, 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 mantap. Yang belum, silakan personal chat ke Bu Asti ya. Betul, sebagian besar sudah betul nih jawabannya. Jadi modusnya itu yang paling banyak dari jumlah banyak atau banyak barangnya. Dari banyak barangnya itu yang paling banyak apa? Itu merupakan modus. Sampai sini modus, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Terakhir itu ada median. Ya, Sabran. Karena teman-teman udah nggak ada waktu lagi, sebentar ya. 10 menit. Median, teman-teman cukup tuliskan pengertian mediannya. Median adalah nilai tengah dari data. Nilai tengah dari data yang tersusun urut. Nilai tengah, median itu nilai tengah. Tapi cara menentukan median itu yang pertama, urutkan nilai dari yang terkecil ke terbesar. Yang kedua, coret dari ujung depan dan ujung belakang bersamaan sampai tersisa nilai tengah. Yang ketiga, jika terdapat 2 nilai mediannya, maka nilai mediannya dijumlah lalu dibagi 2. Kalau misalnya udah dicoret depan belakang, tapi ada 2 sisanya di tengah, berarti yang 2 itu dijumlahkan lalu dibagi 2. Kita lihat contohnya. Perhatikan data dari nilai ulangan matematika dari bukan 30 siswa, ya ini udah Bu Asti kurangi. Median dari nilai ulangan matematika tersebut adalah ini dari 80, 50, 50, 50, 60, 80, 60, 70, 60, 60, 60, 90, 80, 80, 70, 60. Itu teman-teman urutkan dari yang terkecil. Berarti dari 50, 50-nya ada berapa? Diurutkan, 50 ada 3. Terus 60-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
Berarti diurutkan. Terus 70-nya, 80-nya, dan 90. Baru dicoret depan, belakang. Berarti 50, 90, coret. Terus 50 yang kedua, 80 dari kedua belakang. 50 yang ketiga, 80 dari tiga belakang. 60, 80 lagi. 60, 80 lagi. 60, 70, 60, 70. Sisa 2. Berarti nilai tengahnya ada 2. 60 tambah 60 dibagi 2. 60 tambah 60, 120. 120 dibagi 2, 60. Seperti itu ya teman-teman. Jadi diurutkan dulu. Setelah diurutkan, coret depan dan belakang. Depan, belakang, depan, belakang. Seperti itu. Sampai sini Median sudah bisa dimengerti teman-teman? Bisa, Bu. Coba kita coba contohnya. Yuk kita coba. Silakan teman-teman tentukan median dari data tersebut. Dikotret di buku catatan. Terus personal chat ke Bu Asti jawabannya. Berarti langkah pertama itu teman-teman urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Berarti dari 77. Sampai terbesarnya itu ada 100. Lalu coret yang di depan, lalu coret yang di belakang. Bu Asti minta waktu 5 menit lagi ya. Ya, sampai 40. Nggak apa-apa kan Bu Isi, Bu Yui? Oke. Sakip kurang tepat. Dicoret depan, belakang, depan, belakang. Ada mama lagi apa? Lagi hamil lagi. Galak. Tuh kan. Dicoba lagi Kak Sakip, kurang tepat jawaban. Kak, dicoba lagi Kak. Jadi diurutkan. Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Dari data ini diurutkan dulu. Bukan teman-teman langsung coret, 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 coret. Tapi diurutkan. Lohe, lohe, lohe. Oh iya, hihihi. Iya Kak Sakip gitu. Jadi yang diurutkan. Dan nanti ketemu jawabannya. Oke, Naira, sip. Mariam, coba lagi Mariam. Diurutkan ya teman-teman, nggak langsung nyoret dari yang data yang udah tampil di share screen teman-teman, tapi diurutkan dulu. Mariam, coba lagi. Ica pilih salah satu atau Ica? Cuman satu doang median. Ais, oke. Hanan, coba lagi. Ini Sanam C, sip. Sabran, sip. Kavi, coba lagi Kavi. Hanan, coba lagi. Ini Sanam A, oke, sip. Jadi diurutkan semuanya, data dari yang di share screen ini, lalu coret dari depan, belakang, satu. Depan lagi, satu belakang lagi. Depan lagi, belakang lagi. Hanan, kurang tepat. Coba lagi. Hai Hanan 6C. Kurang tepat. Ica, coba lagi Ica. Tadi udah ada salah satu yang betul jawabannya. Kamu tapi milih 2. Tuh atuh. Kaisan, oke, sip. Rara, sip. Fabian, sip. Nashwa, coba lagi Nashwa. Nadira, bukan dijumlahkan ya Nadira, tapinya dicari nilai tengahnya. Afifah, oke. Sakip, alhamdulillah. Fauzil, sip.
Siva, sip. Hanan, dicoba lagi Kak, dikit lagi aja. Kamu ada yang kelewat kayaknya satu. Afifah, oke. Rizky, coba lagi Rizky. Dicek. Apakah ada yang terlewat atau tidak dari angka yang di share screen dan yang kamu catat di catatan. Nadira, alhamdulillah, sip. Mayada, sip. Radit, sip. Atar, coba lagi Atar. Yasmin, coba lagi. Keira, alhamdulillah, sip. Diurutkan, bahas ulangi, diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, Hanan, alhamdulillah, sip. Nafes, coba lagi Nafes. Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Lalu coret depan, belakang. Kiara, oke, sip. Damara, sip. Oke, teman-teman. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, sudah jelas? Sudah. Yasmin, mantap. Oke, kalau sudah jelas dan sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti ini ringkasannya ya. Min itu berarti rata-rata nilai. Modus itu nilai yang sering muncul. Median itu nilai tengah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti tugas teman-teman itu hari ini tidak ada Google Form, tetapi teman-teman hanya upload buku catatan teman-teman di Google Classroom. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, bahwa secukupkan sampai sini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu Yui. Terima kasih Bu Asti atas penjelasannya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Sudah lama ya tidak foto. Bu Isti, udah siap? Enggak dong. Isti ada enggak? Teman-teman silakan aktifkan kameranya ya. Oke, teman-teman silahkan aktifkan kameranya. Yang mau pakai filter boleh ya. Yang mau pakai filter karena ini pembelajaran kita terakhir. Silakan yang mau pakai. Belum PEC ya. Oke, layar pertama sudah full. Oke, 1, 2, 3. Waduh, Kakak Hanan, filternya good. Boleh pakai filter ya. Jangan bergerak dulu di layar kedua. Layar kedua juga, Masya Allah. Oke, Kakak Rayana, di layar hitam, Kakak Zahra juga hitam. 1, 2, 3. Kakak Awi sama adiknya tuh. Oke, white. Layar ketiga. Layar ketiga. Dika, Ais, Radika, silahkan diaktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Wiwi. Baik, terima kasih Bu Isti. Oke, baik teman-teman, mari kita tutup pembelajaran kita dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanallah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan jangan lupa nanti pukul 1 siang ada latihan presentasi untuk kelompok 2 dan 3. Jangan lupa.
Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Asti, makasih Bu Isti, makasih Bu Yuwi. Dan live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.